Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara deretan nama-nama nabi yang dikenal umat Islam, ada yang disebut secara eksplisit dan ada yang tidak. Namun Islam mengakui bahwa Tuhan telah mengutus ribuan nabi, sebagaimana sabda Rasulullah. Jumlah mereka lebih dari 124.000 orang. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kisahnya tercatat dalam manuskrip kuno? Amos, seorang pria biasa dari dusun tandus selatan Yerusalem. Namanya tidak kita temukan dalam mushaf, namun kata-katanya masih menggema dalam sejarah, seperti peringatan langit yang tertunda. Amos lahir di Tekoa, sebuah desa kecil di padang gersang Yehuda, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, saat dua kerajaan Bani Israel, Israel Utara dan Yehuda Selatan, berdiri terpisah, penuh intrik politik dan penyembahan berhala. Ia bukan putra seorang nabi, bukan ahli kitab, bukan dari kaum elit. Amos hanyalah seorang penggembala kambing dan pemungut buah ara liar. Namun seperti para nabi terdahulu, Musa, Daud, bahkan Muhammad, Allah sering memilih utusannya dari kalangan rakyat biasa untuk menyampaikan pesan luar biasa. Aku bukan nabi, bukan anak nabi. Tuhan mengambilku dari belakang kawanan domba. Amos 7 ayat 14 sampai ayat 15. Amos diangkat untuk menyampaikan risalah kepada kerajaan Israel Utara, yang saat itu berada di puncak kemakmuran ekonomi, di bawah Raja Yerobeam II. Tapi di balik kemakmuran itu tersembunyi dosa besar. Penindasan kaum miskin, suap di pengadilan, perempuan dijual demi sepasang sandal, tempat ibadah dipenuhi ritual kosong tanpa moral. Amos datang ke pusat ibadah di Betel, dan tanpa rasa takut, ia menyuarakan kebenaran. Celakalah kalian yang tidur di ranjang gading, meminum anggur dari mangkuk besar, tapi tidak peduli dengan kehancuran negerimu. Amos 6 ayat 4 sampai ayat 6. Ini sejalan dengan Islam. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Dialah yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3. Amos tidak hanya mengkritik moral. Ia membawa nubuatan. Bangsa Israel akan dihancurkan dari arah utara oleh pasukan yang sangat kejam. Dan benar saja, bangsa Asyur menyerbu, menghancurkan Samaria dan mengakhiri kerajaan itu pada tahun 722 SM. Sebab itu, aku akan menurunkan gempa atas tempat kudusmu, dan negeri ini akan berguncang seperti air sungai. Amos 8 ayat 8. Dalam Islam, konsep kehancuran karena kezaliman sangat kuat. Dan berapa banyak negeri yang kami binasakan karena penduduknya zalim. Surah Al-Hajj 45. Di Betel, Amos berhadapan langsung dengan Amazia, imam kerajaan. Ia diusir, dicaci, dituduh sebagai penghasut. Amazia berkata, "Pergilah kamu ke tanah Yehuda, di sana kau boleh bernubuat." Namun Amos tidak mundur. Ia menjawab dengan tenang, tapi tegas. "Istrimu akan menjadi pelacur di kota ini, dan anak-anakmu akan tewas." Amos 7, ayat 17. Pesan Amos tajam. Bukan karena benci, tapi karena langit sudah terlalu sabar. Apakah Amos seorang nabi menurut Islam? Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan ada yang tidak. Surah Ghafir 78. Ulama seperti Ibnu Hazm dan Al-Mawardi menyatakan, banyak nabi dari Bani Israel yang diakui kebenarannya, meskipun nama tidak disebut. Amos yang menyeru kepada tauhid, menolak kezaliman dan memperingatkan azab, sangat mungkin termasuk dalam nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Quran. Bagaimana Amos meninggal? Tidak ada keterangan resmi dalam manuskrip Taurat. Namun beberapa tradisi Yahudi menyebut ia dibunuh oleh para imam, dihukum diam-diam oleh raja, atau mengasingkan diri dan wafat sendirian di tanah Yehuda. Seperti banyak nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, Amos pun mungkin menemui takdir serupa. Maka kamu membunuh nabi-nabi, padahal mereka datang dengan membawa kebenaran. Surah Al-Baqarah, ayat 91. 9. Di akhir kitab Amos ada satu catatan harapan. Aku akan memulihkan kemah Daud yang roboh, mereka akan menanam anggur dan tidak akan dicabut lagi dari tanahnya. Amos 9 ayat 1-15. Pesan ini serupa dengan janji Allah dalam Islam. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah, ayat 6. Nabi Amos pembawa harapan bagi mereka yang mau bertobat. Hari ini, kita melihat rumah-rumah mewah, ibadah ramai, tapi keadilan ditinggalkan. Mungkin itulah mengapa suara Amos terasa begitu relevan. Karena meski suaranya datang dari abad ke-8 sebelum Masehi, pesannya adalah gema langit, yang selalu datang sebelum badai besar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.